Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat suatu sistem yang terkait prediksi, yaitu prediksinya adalah CPO. Ini intinya saya hanya menerima kasus di mana mahasiswa ada yang privat. Saya tunjukkan, maaf, salah. Nah, ini adalah data yang diberikan ke saya, di mana ada 4 variabel input, diantaranya adalah asam lemak bebas, kadar air, kemudian kadar kotoran, terus suhu. Ini adalah variabel input. Variabel outputnya terkait CPO-nya, CPO. Jadi nanti outputnya itu angka dan kelas. Metode yang digunakan adalah Fuzzy Tsukamoto. Nah, setiap variabel dia mempunyai 3 member, yaitu asam lemak bebas itu mempunyai 3 member, yaitu rendah dengan batasnya, kalau rendah ini segitiga, grafik turun berarti 0 dan 0,4 rentangnya. Terus normal, kalau normal ini segitiga, maka batasnya ada 3, 0,3, 0,5, 0,7. Terus dan tinggi, yaitu batasnya adalah 0,6 sampai 1. Nah, ini variabelnya semuanya ada 4 membernya. Jadi saya copy aja, saya rubah. Tadi di sini berikutnya setelah asam lemak bebas, yaitu kadar air. Terus saya copy lagi kadar kotoran, dan yang satunya suhu. Sebentar ya, suhu. Setiap variabel, baik itu variabel input ataupun variabel output, harus dibuatkan batas-batas dan membernya. Nah, ini yang variabel output CPO. Ini semuanya sama, rendah, normal, tinggi, kayak gitu ya. Rendah, normal, tinggi, cuma batasnya yang berbeda. Ini 0 sampai 14. Terus di sini 0,13, 0,15 dan 0,18. Terus tingginya adalah 0,17 dan 0,25. Kemudian kadar kotoran batasnya 0,2, kemudian 0,18, 0,22, 0,26 dan 0,24, 0,3. Udah. Terus suhu yaitu 0 sampai 92. Terus di sini (90, 94, 97). Terus yang tinggi batasnya adalah 95, 100. Maaf. Nah, yang output CPO-nya yaitu 0,20, 20. Ini batasnya harus saling bersinggungan. Jadi ini saya mulai dari 18, 24, 30. Yang tinggi 28, 45. Oke, ini sudah selesai batas-batas. Ini sudah saya buat grafik. Ini hanya contoh satu grafik aja. Nah, ini. Nah, setiap grafik itu pasti ada rumusnya. Nah, ini hampir semuanya sama, ada 3 member, jadi rumusnya rendah, sedang, tinggi. Ini tinggal merubah batas-batasnya. Variabel outputnya juga gitu.
dibuat dan nanti di variabel output dipakai di inferensinya. Nah, pada saat membuat rule-nya, karena jumlah variabel inputnya 4, maka rumusnya adalah jumlah setiap member dikalikan 4 kali. Jadi 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, ini kenapa kok 4 kali? Karena jumlah variabel inputnya ada 4 dan setiap variabel input ada 3 member. Nah, total rule-nya ada 81. Nah, ini adalah cara membuat rule-nya. Ini, terus yang ini kita isi. Nah, secara lengkap rule-nya seperti ini. Nah, ini. Jadi total ada 81 rule. Oke. Ini di laporan wajib harus dibuat. Nah, terus di sininya ya wajib setiap member, setiap grafik, setiap variabel dibuat kayak gini. Nah, ini setiap variabel, setiap membernya dibuat dan ada rumusnya seperti ini juga. Ini hanya contoh asam lemak. Nanti dilanjut yang kadar air, kemudian kadar kotoran, suhu, termasuk output juga. Nah, nanti dibalik rumus untuk yang variabel outputnya. Ini contoh membalik rumus. Kan biasanya yang dicari mu. Nah, padahal di inferensinya nanti ini contoh misalkan layak. Maka yang di sini ini inferensinya itu mencari z. Z-nya berarti mengembalikan rumus yang awalnya kita cari mu. Nah, dicari x tapi disimbolkan di sini z. Nah, di video saya di playlist logika Fuji sudah pernah saya jelaskan. Sebentar, saya tunjukkan channel saya, mohon maaf tadi belum sempat saya buka. Channel saya, nah, nama channel saya Nur Nafiiyah. Di sini ada playlist logika Fuji ya, nanti bisa dicek. Di situ sudah banyak penjelasan terkait logika Fuji. Nah, ini mulai Fuji Tsukamoto, Fuji Mamdani menggunakan MATLAB. Nah, ini sudah kita di laporannya sudah, di intinya di konsepnya sudah. Nah, selanjutnya kita harus membuat aplikasinya. Ini saya mendeploy programnya. Nah, mendeploy programnya di sini itu kalau ada inputan baru bekerja. Jadi tahapannya setelah kita buat settingan grafik keanggotaannya atau variabel setiap member, setiap variabelnya. Nah, di situ terus dibuat rule. Nah, baru di deploy. Cara mendeploy programnya adalah ada inputan dulu. Setelah ada inputan, tahap berikutnya adalah mencari nilai keanggotaan atau nilai mu atau nilai membership atau nilai fujifikasi. Terus berikutnya tahap rule ini, inferensi. Nilai inferensi itu mencari nilai mu atau alpha atau z. Nah, z itu untuk variabel outputnya tadi. Mu itu dari masing-masing rule. Ini contoh rule ya. Nah, ini rule. Maka setiap variabel, ini variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, variabel keempat. Ini karena operatornya n, maka dicari yang minimum masing-masing ini. Nah, ini kan berubah-ubah nanti setiap rule-nya. Setelah dicari minimum itu namanya alpha atau mu. Nah, dicari z-nya di sini. Itu tahap inferensi. Terus tahap diffusi, karena ini metode Fuzzy Tsukamoto, maka Fuzzy Tsukamoto itu untuk mencari outputnya dengan nilai average. Average itu rata-rata. Jadi kalau saya tuliskan, average-nya adalah jumlah perkalian alpha rule dikalikan z rule dibagi jumlah alpha rule. Rule-nya ada 81 ya. Alpanya di jumlah 81, ini perkalian alpha kali z juga dijumlah sebanyak 81 tadi. Itu alpha Tsukamoto. Oke, selanjutnya kita mendeploy. Cara mendeploynya bagaimana? Yang jelas saya tadi ngomong menggunakan Fuzzy ya. Jadi buka dulu MATLAB-nya. Saya mulai dari awal beneran. MATLAB. Tapi saya sudah menyiapkan code-nya karena code-nya tadi sempat nulis panjang. Kan kita bayangkan ya prosesnya ada apa aja, nanti saya jelaskan.
Masih proses buka MATLAB-nya. Oke, sudah. Nah, saran saya seperti biasa, jadikan satu. Artinya biar memudahkan ya. Biar memudahkan. Jadi semua teori dan aplikasinya dijadikan satu folder aja. Saya selalu gitu pesannya. Jadikan satu folder. Anggap saya punya folder namanya ini Fajri Sukamoto. Terserah diletakkan di mana, yang penting dibuka dulu foldernya. Nah, ini sudah ada interface-nya. Jadi saya buat interface-nya. Langkahnya nanti open GUID. Setelah di open GUID nanti muncul seperti ini. Nah, ini saya agak kecilkan. Bentar ya, agak kecil. Nah, semoga kelihatan. Nah, ini open GUID-nya. Nanti kita sesuaikan ada berapa variabel input. Kalau tadi saya nyebutkan 4 ya, ada kadar asam lemak, kadar air, terus kadar kotoran, suhu. Nah, masing-masing variabel input itu dibuat dalam bentuk ini. Jadi ini namanya adalah edit tag. Kalau yang ini namanya static tag. Jadi beda kalau statis yang ini ya. Ada tulisannya. Nah, kalau yang edit tag ini untuk inputan, jadi pakai yang ini. Nah, edit tag. Terus hasilnya ditampilkan, ini saya pakai statis. Nah, terus nanti fungsi semuanya dijadikan di satu folder. Dijadikan satu bottom. Ya, ini diprediksi. Saya mulai langsung. Nanti ini saya klik untuk nuliskan kodenya. Klik kanan callback. Nah, ini semua variabel input tadi diambil. Saya pakai singkatan ya. X1 berarti variabel ke-1, X2 variabel ke-2, X3 variabel ke-3, X4 variabel ke-4. Saya menyesuaikan jumlah variabelnya ada 4 ya, pakai X4 ini. Saya urut X1, X2, X3, X4. Oke, saya lanjut. Kemudian di sini diambil masing-masing edit di mana letaknya. Karena ini sudah urut berarti edit 1 sampai edit 4. Nah, semua inputan yang kita masukkan tadi dianggap sebagai string sehingga harus dirubah ke angka. Jadi ini merubah ke angka. strtunum. Selanjutnya setelah selesai proses fasifikasi sesuai tahapan yang saya sampaikan tadi, setelah kita kasih inputan ini, maka berikutnya adalah melakukan perhitungan nilai membernya atau nilai mu yang disebut dengan fasifikasi. Nah, fasifikasinya di sini, nah ini sesuai ada 4 variabel ya. Variabel pertama ini, variabel pertama untuk member pertama ini. Terus variabel pertama untuk member kedua. Nah, ini. Terus variabel pertama untuk member ketiga. Jadi setiap member dihitung sesuai rumusnya. Ya, sesuai rumusnya. Berikutnya variabel kedua juga gitu. Maka di sini saya singkat. Kalau di sini X2 berarti variabel 2, kalau berikutnya 1 berarti member ke-1. Member ke-1, kedua, ketiga sesuai urutan ini tadi. Nah, ini berarti simbolnya 1, ini 2, ini 3. Jadi masing-masing variabel input dicari membernya. Kalau ini tadi variabelnya disingkat X1 berarti X1 1, X1 2, X1 3. Ini dihitung masing-masing sampai banyaknya member tadi. Nah, kalau ini variabel X2, member ke-1, variabel X2, maaf ya. Nah, ini variabel X2 member kedua, variabel E2 member ketiga. Nah, selesai variabel kedua, berikutnya variabel ketiga, member pertama, variabel ketiga, member kedua, dan variabel ketiga, member ketiga. Dan terakhir fasifikasi untuk variabel keempat, member pertama, variabel keempat member kedua, dan
variabel keempat, member ketiga. Setelah selesai, tahaplah inferensi. Inferensi kita ngikuti rule-nya. Rule di sini tadi operatornya n. Sehingga kalau n itu dicari minimumnya. Nah, ini fungsi di MATLAB sudah ada min. Kita ngikuti rule-nya, tadi disimbolkan apa membernya. Dicari sampai semua rule. Ya, ini kalau 27 kenapa dibuat kayak gini dulu? Karena di sini 27 itu semuanya tidak layak. Nah, ini sampai 27 itu tidak layak. Oke, selesai tidak layak. Nah, setelah selesai mencari mu, ya dalam proses mencari mu, nah, saat mau mencari z-nya ini, dibalik inilah rumus yang membalik tadi. Nah, ini mencarinya. Ini sebanyak 27 sama, tinggal merubah nama variabelnya. Nama variabelnya atau rule keberapa ini. Kalau rule 2 ya ini dirubah Z2. Nah, kayak gini ya. Selesai untuk yang 27, berikutnya 28 sampai 55. Ini 28 ini layak. Nah, layak itu mulai dari 28 sampai 54. Maaf, bukan 55 ya, 54. Nah, di sini sampai sini itu layak. Juga sama langkahnya, akan tetapi ini karena grafiknya segitiga, jadi caranya berbeda dikit. Saya mulai ke 28. Nah, ini kalau di sininya sama, mencari mu-nya sama, yaitu menggunakan min. Nah, menggunakan min. Nah, semuanya menggunakan min. Nah, tapi di sini yang berbeda. Dia segitiga, jadi segitiga itu kemungkinan nilai z-nya ada yang di sebelah kiri. Kan segitiga kan ada garis miring ke kiri dan garis miring ke kanan. Nah, itu jadi kemungkinan bisa di sebelah kiri, kemungkinan bisa di sebelah kanan. Jadi saya buat kondisinya 2. Nah, karena segitiga ya, karena membernya 3 outputnya. Nah, ini yang membedakan, sehingga tadi saya yang membedakan ya di sini nih ada 2 nilainya. Oke, variabel 29 berarti rule 29 dirubah, hanya rubah nama variabelnya aja. Ini sampai 54 kayak gini semua. Kenapa kok dibuat berbeda? Ya karena grafiknya segitiga. Kita ngikuti grafik. Ya, ngikuti grafik ini sampai 54 dan ini nulisnya tadi sempat saya lama di sini, jadi akhirnya saya hanya sekilas untuk penjelasannya. Tapi codingnya tadi ini sudah selesai. Sudah sampai 54. Nah, ini 54 berarti ya kita ngecek sama semua. Nah, terus selesai 54, berikutnya rule nomor 55. Nah, rule nomor 55 ini outputnya tengik. Nah, itu sampai selesai itu tengik semua. Nah, sampai 81 ya. Nah, ini tengik semua. Maka di sininya ininya sama, untuk mencari mu-nya tetap sama berdasarkan nilai minimum masing-masing variabel dan member. Nah, ya. Terus yang berbeda itu pasti di sini nih. Nah, ini sesuai grafik naik ya. Kalau grafik naik ya cara baliknya ngikuti rumusnya. Jadi di inferensi itu merubah rumus yang awalnya mencari mu menjadi mencari z. Nah, itu dirubah. Di penjelasan saya pernah ada, silakan dicek di playlist logika fusi. Oke, saya lanjut di code-nya. Ini sudah di copy saya, terus langsung dirubah sesuai variabelnya. Kalau rule nomor 56 berarti mu 56, Z56 kayak gitu, terus sampai 81. Ini sudah sampai 81. Nah, sudah selesai 81. Nah, berikutnya tahapnya apa? Setelah selesai tahap inferensi, ini rule-nya tadi. Nah, setelah tahap inferensi, tahap keempat yang terakhir adalah defusi. Defusinya tadi perkalian ya, jadi ini saya kalikan dulu. Rule 1 berarti mu kali Z1, rule 2 sampai rule 27 itu kayak gini. Tapi yang rule 28, nah ini ada tambahan. Kan dia nilainya kemungkinan ada 2. Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Sehingga saya buat kedua-duanya. Ini rule 28 tuh sampai 54 kayak gitu, karena dia grafik segitiga alasannya ya. Sampai 54. Nah, setelah selesai ini yang
rule nomor 55 sampai 81 tetap seperti biasanya, dikalikan aja mu kali z gitu aja, karena dia hanya satu kondisinya, kemungkinannya hanya satu. Nah, setelah selesai ini dijumlah, ini juga dijumlah terus dibagi. Nah, agar dia menghasilkan output kelas, ini kan akan menghasilkan output angka, sedangkan yang di sini akan menghasilkan output kelas dirubah. Jika kondisinya kurang dari sama dengan 20, ngikuti grafiknya tadi batasnya. Nah, sesuai batasnya di sini tadi ini. Jika kurang dari 20 berarti tidak layak, jika kurang dari sama dengan 30 berarti layak, jika lebih dari itu berarti tengik. Nah, ini sudah, kita coba running. Caranya running langsung diklik. Ini kan tadi fungsinya di sini. Di grafiknya juga ada di sini. Tapi saran saya runningnya lebih baik dari sini aja. Dari M-file, namanya M-file. Kita running. Nah, kita inputkan. Misalkan 0,1. Kadar airnya 0,1 juga, kadar kotorannya misalkan 0,1, suhunya misalkan 38, kita prediksi, oh tidak layak. Kita coba running lagi, misalkan 0,5, kadar airnya 0,18, kadar kotorannya 0,25, suhunya misalkan 90, kita prediksi outputnya layak. Kita coba running lagi, insya Allah ini sudah saya coba dan berhasil. Misalkan saya coba kadar asam lemaknya 1, kadar airnya misalkan 0,3, kadar kotorannya juga 0,3, suhunya misalkan 97 misalkan, kita prediksi tengik. Inilah sistem prediksi CPO dengan logika Fujii Tsukamoto, di mana setiap variabelnya ada 3 member, ada 4 variabel input yaitu asam lemak bebas, kadar air, kadar kotoran, suhu. Outputnya juga ada 3 member, total rule-nya ada 81. Jika butuh penjelasan lebih detail, maka boleh menghubungi saya untuk kursus privat. Dicek saja di website Nayavada Academic. Di sini nanti ada paket-paketnya, bisa dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa per jam atau paket langsung seperti ini. Silakan dicek saja paketnya yang ada di Nayavada Academic. Tapi kalau mau gratis, monggo langsung dicek di channel saya Nur Nafia, langsung di playlist logika Fujii. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.